Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ilahi dunya wa ala kulli sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan hadis kita. Mukhtarul hadis halaman 8, hadis yang ke-48 ya. Hadis yang ke-48 di halaman 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Addi maftaradallahu 'alaik. Takun min 'abdin nas. Ini benar ya? Benar ya? Yang kita disuruh minan nasi disuruh hari 45 Al-Fatihah. kita disuruh minan nasi disuruh Akhir lawat kemarin ya. Ihtarisu minan nas bisu'i zanni. Rawahu Ahmad wa Baihaqi. Ihtarisu, hati-hatilah kalian atau jagalah oleh kalian. Hati-hati atau jaga. Minan nasi, dari orang lain. Hati-hatilah kalian terhadap orang lain atau jagalah diri kalian dari orang lain. Bisu'i zanni, dengan berburuk sangka. Dengan berburuk sangka. Ihtarisu, hati-hatilah kalian atau jagalah diri kalian minan nasi, dari manusia atau orang lain, bisu'i zanni, dengan berburuk sangka. Ini hadis berhubungan dengan Quran surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat yang menerangkan tentang agar kita menjauhi perbuatan su'uzon. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zon. Ada apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zon. Innama dzanni ismun. Innama dzanni ismun. Tidak mau melanjutkan. Wala tajassasu wala taqabatu wala yatab ba'dukum ba'dun wala yatab ba'dukum ba'dun. Kalau melanjutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula maitan fakarihtum wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini ayat berhubungan dengan hadis ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istanibu katsiran minaz-zon, jauhilah wahai kalian berburuk sangka. Istanibu katsiran minaz-zon, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian daripada berburuk sangka itu mendapatkan atau mendatangkan dosa yang besar. Maka Allah katakan bahwa orang yang selalu berburuk sangka itu mendatangkan dosa yang besar. Maka Rasul pertegas dalam hadisnya, ihtarisu minan nasi bisu'iz zon. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian minan nas, dari orang lain, bisu'iz zon, dengan berburuk sangka atau su'uzon bahasa kitanya. Ya, ada husnuzon, ada su'uzon. Kalau husnuzon itu kita bersangka baik kepada orang lain, kalau su'uzon kita berburuk sangka kepada orang lain. Kenapa kita dilarang untuk berburuk sangka? Ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan kepada kita yang beriman untuk supaya istanibu, jauhilah oleh kalian. Apa yang harus dijauhi itu isuzon. Karena di dalam berburuk sangka itu terdapat dosa yang besar. Ya. Terjadinya pertumpahan darah, ya. Terjadinya perkelahian, terjadinya tawuran, terjadinya peperangan dan sebagainya, itu diawali oleh berburuk sangka kita kepada orang lain. Ya, ada orang datang ke asrama, ya,
Kalau orangnya baik-baik dan sebagainya datang ke kita, ya, kita harus bersuzon kok. Jangan-jangan itu paling ya itu. Jangan-jangan itu penjahat dan sebagainya. Tapi jangan juga kita terlalu bersuzon kepada orang. Ya, tidak boleh kita bersuzon, jangan juga kita terlalu husnuzon kepada orang. Gitu ya. Kalau kita terlalu husnuzon kepada orang itu tidak boleh. Ya. Contoh misalnya ada orang meminta kita kasih terus. Ya kita jangan juga terlalu suzon. Mudah-mudahan dipakai untuk ini. Bisa jadi banyak sekarang orang meminta-minta itu ternyata ya dananya digunakan untuk tidak baik, menslot gitu ya. Belum lama ya informasi seorang suami polisi dan seorang istri polisi ya direkam oleh istrinya. Karena sama-sama polisi, karena suaminya suka menslot. Malu banget ya polisi menslot, ya Allah. Gimana nih? Tapi polisi kalau kecil, polisi itu karena dia dari kecil menslot kayak gitu. Menslot itu biasanya disebut itu langsung cepat 100 juta kan gitu. Hanya modal 25.000 atau dan namanya juga judi ya. Maka mau nggak boleh tahu kan apalagi kita judi gitu ya. Malah curi katanya. Menslot itu bagian daripada judi gitu ya. Jadi jangan juga kita terlalu husnuzon kepada orang lain ya. Tetapi husnuzon itu lebih baik daripada kita bersuzon ya. Banyak orang kalau husnuzon kepada orang lain akhirnya menjadi salah dalam mengambil suatu sikap gitu ya. Tetapi juga kalau kita terlalu suzon kepada orang lain itu mendatangkan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya tadi ya, ada orang minta-minta, kita terlalu husnuzon kepada dia ya, ternyata uangnya digunakan untuk yang tidak baik gitu ya. Ada sekarang viral kan seorang pengamen, seorang tukang ambil sampah, siangnya dia ngamen ambil sampah, malamnya dipakai untuk PSK gitu. Kan kasar juga gitu. Dia seminggu sekali ngumpulin uangnya udah dapat 300.000, 5.000 bermain dengan baik dan sebagainya. Itu banyak kasus-kasus seperti itu ya. Tapi juga kita tidak boleh bersuzon kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan iharisu, jauhi orang kalian. Ya, karena terjadinya penyebab kita perkelahian satu sama lain itu diakibatkan oleh kita selalu bersuzon kepada orang lain. Ya. Ada orang datang ke kita, ada teman kita datang di sini, akhirnya kita suzon, akhirnya kita dimusuhi atau kita dibenci oleh saudara kita atau oleh teman kita sendiri. Kenapa? Karena selalu bersuzon. Lagi ujian ya, lagi ujian bos, teman kita sebetulnya lagi gatal, tapi matanya kesana lagi, langsung suzon, nyontek kok, buat gitu ya. Soal yang bisa ya, suzon gitu. Biasanya dia mungkin sebetulnya bisa gitu, tapi pulang doang, ya. Suzon, kalau kita suzon akhirnya kita bersatu gitu ya. Nah, kalau berbagai macam kejadian diakibatkan oleh suzon itu ternyata bisa menyebabkan kita mendapatkan bagian daripada timbulnya penyakit hasud ya. Penyebab dari kita selalu melakukan suzon bisa jadi kita kemudian terkena penyakit hasud. Rasul katakan al-hasudu la yasud. Orang yang hasud itu tidak pernah akan bahagia. Apa itu hasud? Ya, apa itu hasud? Selalu berburuk sangka juga kepada orang lain. Apa itu hasud? Selalu menganggap bahwa orang lain itu ya mendapatkan suatu nikmat itu bukan dari haknya. Itu hasud ya. Artinya hampir mirip dengan suzon itu hasud. Contoh misalkan ada orang hasud, ada teman kita misalkan gitu ya, ada teman kita bawa motor baru ke sini, misalkan ya, kemudian langsung dihasud tuh, jangan-jangan dia beli motor itu hasil korupsi gitu, hasud, apa? Iya, jangan hasil korupsi, belum tahu ya, mungkin dia memang benar gitu, mungkin dia memang orang tuanya memberikan yang terbaik oleh dia, atau mungkin dia dapat beasiswa dan lain sebagainya. Ketika dia hasud, kemudian dia melakukan perbuatan yang membuat supaya orang yang dihasut itu tidak mendapatkan kenikmatan seperti yang dia dapatkan gitu. Itu bagian daripada suzon juga gitu ya. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan suzon,
maka penyakit hati lainnya itu akan nampak kepada dia, akan dilakukan oleh dia. Salah satunya adalah dia akan menghasut orang tersebut ya. Ada teman kita lagi belajar bersama gitu, ya. Ada teman kita lagi belajar bersama, kemudian jangan dia belajarnya sama siapa ya? Suzon gitu ya. Padahal dia belajar benar gitu, langsung di suzonin. Gitu. Padahal apa salahnya kalau kita berbaik sangka kepada orang itu, ya? Apa salahnya ada teman kita malam-malam dia belum tidur, gitu. Ayo suzon, jangan-jangan dia lagi main game, lagi lagi harusana gitu ya. Ya khusus aja, mudah-mudahan dia lagi bangun malam, lagi mikir, lagi sholat, gitu. Kecuali lagi mainnya itu kedengaran gitu, go, itu kita jangan khusus lagi, jangan khusus lagi kalau nggak ya, kita ya. Di sini maka insya Allah ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak baik, ya kita harus mengingatkan kepada orang itu. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita harus mengingatkan kepada saudara kita, kepada teman kita. Kenapa demikian? Ya, karena itu bagian daripada mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kita mengingatkan kepada saudara kita agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Ada teman kita yang belum sholat subuh, padahal udah 5:30, jangan dilihatkan, jangan aja dia dosa dia, kamu juga kena dosanya. Gitu. Ya, misalkan di sini enggak ya? Ada yang teman kita misalkan 5:30 belum sholat subuh, jam 6 belum sholat subuh, kita diamkan ya, aja dia sholat. Ya sendiri yang dosa, jangan bangunkan, ingatkan dia subuh gitu. Jangan kita khususan mungkin dia belum sholat subuh jam tadi waktu tadi malam kayak mulai lah misalkan gitu ya. Tadi malam dia sholat tahajudnya rajin 10 rakaat gitu. Jadi sampai sholatnya gitu. Ya, itu jangan susun, jangan khususan begitu. Kita boleh berburuk sangka sebetulnya. Ya. Kenapa dia sampai telat untuk sholat subuh tepat pada waktunya? Boleh kita bersuuzon kepada seperti itu ya. Jangan-jangan dia gitu. Tetapi ya ketika ada saudara kita, ada teman kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang meninggalkan ajaran agama, misalnya dia sholat subuh harus misalkan pas azan, sholat subuh jam 6, sholat subuhnya jam setengah 7, atau sholat subuhnya pas jam 7 gitu, dibangunkan. Kita melihat saudara kita melihat teman kita yang terlambat sholat subuhnya, bisa kita bangunkan, ya. Kita ingatkan, jangan husnuzon yang begitu ya. Karena kalau sudah kita husnuzon, bisa jadi setan akan datang kepada kita, kemudian setan akan mengatakan, jangan dibangun, biarin aja jangan sholat. Ya, itu setan langsung mengganggu dan menggoda kita. Termasuk ketika kita akan berinfak ya, termasuk kita akan berinfak atau kita akan menyimpan uang dalam kotak misalkan. Itu jangan kita berhusnuzon, jangan kita berhusnuzon. Jangan kita berhusnuzon ketika kita menyimpan uang ke dalam kotak. Langsung ketika kita akan menyimpan, tidak ada lagi pikiran ini itu, tidak ada lagi pikiran yang baik atau ada pikiran buruk, udah langsung masukkan ya. Kadang-kadang kalau itu uang gitu ya, kita terlalu huzon. Ini ada uang 50.000, ada uang 10.000, ada uang 5.000, ada uang 2.000. Husnuzon nanti kalau 5.000-nya buat sedekah yang lain, masukin 2.000. Husnuzon niatnya benar tapi tidak tahu apa gitu ya. Jadi ketika kita akan bersedekah, kita mengingatkan saudara kita, jangan didiamkan, langsung dikerjakan. Kenapa demikian? Karena kalau kita ragu-ragu dalam mengerjakan kebaikan tersebut, ya biasanya setan lebih mudah menggoda kita. Contoh yang tadi ya, contoh yang paling gampang tadi. Ketika ada teman kita mau sholat zuhur, sholat asar, gitu ya, sholat subuh khususnya, kita tahu bahwa dia belum sholat subuh, misalnya kan pakai dengan ini kan sama gitu ya, Kang Abi khususnya misalkan dengan pakai Kang Papi belum sholat subuh setengah kan, karena tadi malam dia mulai kayaknya itu. Tadi malam Kang Papi lagi zikir, padahal bisa zikir lain gitu. Salah khususnya jangan lupa begitu. Bangun kan setengah subuh. Jangan khususnya yang begitu ya. Kita harus melihat realitas yang benar. Kalau sudah waktunya sholat, kita bangunkan. Kalau pulang dari kampus ya,
pulang dari kampus nanti dia kesampaian amat gitu, akhirnya tidak dibangunkan. Pas bangun-bangunkan tapi maghrib baru bangun sebelumnya belum sholat asarnya gitu. Karena dosanya karena ya bangunkan kalau sudah waktunya sholat tapi sholat asar Sebabnya kenapa? Iya gitu ya, jangan bersusun, jangan dia kantornya di kampus selalu orasi gitu misalkan gitu. Aku tahu kalau rajin belajar di kampus hanya jangan ya, harus mengingatkan ya, dalam hal masalah ibadah, masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jangan dinanti atau jangan kita terlalu berbuat sangka ya, dalam hal masalah ibadah. Jadi harus langsung kita ingatkan kepada orang tersebut. Jadi penyebab penyakit suuzon itu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan ihtarisu, hati-hatilah atau jauh-jauhilah ya. Kenapa Rasulullah mengatakan kita harus hati-hati, harus menjauhi penyakit suuzon? Karena dengan penyakit suuzon itu akan datang penyakit lain. Ya. Salah satunya akan dihasut. Dengan adanya penyakit suuzon akan datang penyakit fitnah. Mudah memfitnah orang lain karena suuzon tadi ya. Dengan hadirnya penyakit suuzon kita akan mudah penyakit hati nampak dalam diri kita. Salah satu contohnya tadi ada orang misalnya di bawah bebas kan ya laki-laki dengan perempuan gitu ya. Kemudian suuzon wah dia jangan-jangan tidur sekamar, jangan-jangan tidur bareng ya suuzon ya. Nah, bisa jadi mungkin mereka belajar bersama, mungkin kita tidak tahu jam 9 mereka pulang dan sebagainya. Ketika kita melakukan suuzon kepada orang lain, nah kemudian timbullah penyakit yang lain atau kita memfitnah ya. Diciptakan kejelekan orang lain tersebut kepada orang lain. Akhirnya terjadi sebuah fitnah yang dapat menunjukkan bahwa fitnah itu lebih besar misalnya daripada pembunuhan dan lain sebagainya. Maka penyakit awalnya adalah suuzon ya, penyakit utamanya adalah suuzon. Maka dengan suuzon tersebut akan timbul penyakit yang lain. Maka Rasul katakan ihtarisu, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian ya. Karena ketika penyakit ini datang dalam kita, maka akan datang penyakit lain yang dapat menyebabkan kita mudah terserang penyakit hati tersebut ya. Salah satu contohnya tadi penyakit hasud, penyakit fitnah, mudah memponis orang lain ya. Karena suuzon tadi mudah memponis orang lain. Kalau misalkan memponis orang lain yang paling terkenal itu ketika misalkan ada orang yang kita selananya ngatung langsung diponis ahli neraka, suuzon gitu ya. Tidak memakai cadar langsung diponis ahli neraka karena dia berbeda, karena tidak seide dengan dia, tidak sepikoh dengan dia, tidak sepikiran dengan dia, tidak tidak sama-sama satu organisasi dengan dia, tidak selama hanya beda pemikiran langsung suuzon kepada orang lain. Menjawabkan dengan suuzon tersebut timbul fitnah sama lain. Jadi dakwah ini bisa menjadi kacau. Contoh misalkan yang kemarin viral ya tentang musik menurut Ustaz Adi Hidayat ya, itu suatu viral ya. Quran Surat Asy-Syu'ara menurut Ustaz Adi Hidayat kan Asy-Syu'ara itu artinya ayat-ayat tentang musik, ayat tentang bolehnya kita berseni. Maka turun Quran Surat Asy-Syu'ara. Akhirnya timbul persepsi atau pemikiran dari teman yang lain yang mengatakan Ustaz Adi Hidayat sesat menurut. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa musik itu mubah hukumnya. Ya, musik itu boleh. Dan sebagian teman-teman ini mengatakan haram musik itu, apapun bentuknya. Akhirnya Ustaz Adi Hidayat dengan argumentasi yang diberikan masuk akal dan sebagainya, Ustaz ini langsung memvonis Ustaz Adi Hidayat bahkan mengatakan kafir dan sebagainya. Sampai seperti itu ya. Kenapa? Karena di awal ada suuzon tadi. Dia tidak dialog dulu, tidak melakukan tabayun ketika diajak untuk berdialog. Ustaz Adi Hidayat tidak pernah mau membincangkan hal ini. Kalau memang ada salahnya ya diskusikan bersama-sama gitu. Kalau ada yang keliru ya diingatkan gitu. Ketika diajak dialog nggak juga, tapi ketika di belakang atau di medsos ngomong gitu kuat-kuat Ustaz Adi Hidayat ini gitu. Ustaz Adi Hidayat bahkan memvonis kafir itu karena dia telah
menyatakan bahwa asal itu artinya ayat-ayat tentang nyanyian, ya nama juga beristihad kan boleh saja, selama istihad itu memang tidak keliru, tidak keluar dari ajaran Islam. Tapi dalam konsep istihad itu ya, jika seseorang beristihad kemudian benar istihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Idza istahad al-hakim fa asaba falahu ajrun. Jika seorang hakim, jika seorang ahli agama, jika seorang ahli pemikir beristihad, kemudian istihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza akhta'a, dan jika salah, falahu ajrun wahid. Tetap dia mendapatkan pahala, walaupun pahalanya hanya 1. Maka sahabat dia beristihad sehingga dia menyatakan bahwa musik itu hukumnya mubah, ya, karena dia berargumentasi dengan beberapa dalil yang mengukakan oleh beliau. Nah, yang sini langsung suzon, ya, langsung menyatakan sesat dan sebagainya. Tetapi ketika diajak dialog, mereka tidak mau juga, ya. Tapi di media sosial, di YouTube-nya berkuar-kuar gitu, diajak ngobrol nggak mau, diajak diskusi nggak mau gitu. Diawali oleh suzon tersebut, kemudian timbul fitnah. Diawali oleh suzon tersebut, kemudian timbul penyakit hasbun. Diawali oleh suzon tersebut, kemudian timbul perpecahan dan lain sebagainya. Maka dari awal Rasul katakan ihtarisu, hati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan suzon. Kalau sudah suzon, akan timbul penyakit-penyakit lain yang dapat menyebabkan terjadinya kehancuran atau perkelahian satu sama lain. Kalau sudah katakan ihtarisu, banyak ya kasus-kasus yang memang kita perlu hati-hati juga gitu, ya. Apalagi dalam konteks zaman sekarang ini ya, kita mudah ketika melihat informasi, melihat berita dan sebagainya, ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat satu sama lain, langsung kita bersuzon, kita langsung mencap orang lain itu salah dan lain sebagainya. Apalagi kemarin ya, di masa-masa kampanye, masa-masa politik ya, mudah sekali orang bersuzon kepada orang lain yang belum tentu, padahal kebenarannya itu adalah kebenaran yang mutlak. Kita lihat hadis yang ke-46, ahbib habibaka haunamma asa ayakuna bagi roka yaumamma wa abgid bagi roka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Wow, ini hadis buat kita ya, khususnya buat anak-anak yang yang ABG ya. Ahbib, cintailah olehmu. Ahbib, cintailah olehmu. Habibaka, kekasihmu. Siapa tuh? Yang pakai kekasihnya. Ahbib, cintailah oleh yang pakai kekasihmu. Iya, haunama biasa saja. Jangan sampai berlebihan gitu. Jangan sampai berlebihan, ya. Kan Paki lagi dekat dengan Kang Basir, biasanya jangan berlebihan. Kalau tidur bareng, makan bareng gitu. Jangan aja baru juga bareng ya. Itu bahaya ya. Misalkan ya. Bahaya ya. Makan bareng, masak bareng, sosmed gitu. Berangkat ke kampus bareng. Ya, WA bareng dan sebagainya. Habib, cintailah Habib, temenmu, kekasihmu, sahabatmu, ya Habib itu berarti bukan kekasih aja ya, teman dekatmu, ya, teman sekamarmu, ya kan pakai dengan Kang Habib biasa aja, karena kata Nabi Haunama biasa aja, jangan berlebihan, senang banget gitu, mana-mana selalu bareng. Kenapa kata Nabi? Asa ayakuna bagi bokayon, asa ayakuna, bisa jadi suatu ketika, asa ayakuna, bisa jadi suatu ketika bagi roka, dia akan membencimu yaumama, di suatu hari. Yaumama, di suatu hari. Ketika kita senang pada seorang sampai berlebihan, ketika kita benci, itu bencinya akan masuk ke dalam hati, ya. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu. Jangan terlalu berlebihan kita berteman, biasa aja ya. Haunama biasa aja. Jangan terlalu overacting gitu. Ya termasuk dengan perempuan misalkan gitu ya. Termasuk suami istri juga tuh nanti ya sambilan ya. Ketika menikah ya biasa aja. Jangan terlalu berlebihan gitu. Ya lebay-lebayan gitu.
hidup mati kita akan selalu bersama. Ketika kau mati, aku pun ikut mati dikuburkan. Itu orang Hindu kali ya, orang Buddha ya, kalau suaminya mati, perempuannya ikut mati juga dibawa, atau ikut bunuh diri. Gitu. Kalau dalam Islam nggak begitu, kalau ikut mati ya sekali lagi gitu. Ya, ayo itu gitu kan perlu ya. Begitu juga perempuan ketika suaminya mati, ya dia mencari suami baru gitu. Masa nggak mau misalkan ini bukan catatan ibunya lagi, ini catatan ibunya udah gak lagi, nggak apa-apa sah. Jadi kalau ibunya menikah lagi ya orangnya namanya. Misalkan gitu ya, ada ibunya yang suka, ada mau jangan nikah lagi mah, kenapa nanti pakai gak ada mencintai, gak ada kecewaannya, izinkan mama untuk memiliki suami baru. Ya misalkan gitu ya, udah ada calon lagi gitu, mamanya udah ada calon gitu. Belum ada yang dekat ya. Oh gitu. Siapa yang ada enam? Itu. Boleh lah. Apalagi namanya masih muda kan, masih butuh sentuhan-sentuhan hangat gitu. Jangan dihalangi, kasihan lah. Ya karena secara fisik manusia itu membutuhkan yang namanya biologis katanya. Yang namanya laki-laki ataupun yang namanya perempuan membutuhkan yang namanya kebutuhan biologis. Kalau itu tidak disalurkan ya bisa bahaya. Ya. Maka ya berdosa juga anaknya ya. Kalau ada orang yang suka ke mamahnya, misalkan ke mamah ya, kemudian menghalang-halang ya bahaya itu. Ya. Dan begitu juga dengan seorang perempuan ketika bapaknya mau nikah lagi kemudian dihalang gitu mau juga gitu ya. Maka kalau sesuatu, kalau mencintai sesuatu, haunama biasa saja. Ya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Kenapa? Karena suatu ketika kita membenci dia, ya, ketika kita tidak suka dengan dia, ketika kita ada marah dengan dia, itu biasanya kalau merasa sudah dekat, kalau sudah klop, gitu ya, merasa sudah sehati, merasa sudah selalu bersama-sama, gitu. Bahkan makan bareng, gitu ya, tidur bareng dan sebagainya. Suatu ketika kita membenci, susah gitu, kita memberikan maafnya. Ya. Maka wa'abgid bagi roka kau nama dan bencilah kamu. Wa'abgid bagi roka dan bencilah kamu. Bagi roka kepada orang yang kau benci, kau nama biasa saja. Kau nama biasa saja. Asa ayahuna, maka bisa jadi habibaka ia akan kamu cintai. Habibaka ia akan kamu cintai. Yawmama di suatu hari. Yawmama di suatu hari. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis memberitahukan kepada kita jangan terlalu berlebih-lebihan dalam suatu masalah, dalam pertemanan atau dalam masalah hubungan ya. Dalam masalah pertemanan, dalam masalah berhubungan. Jadi teman-teman masih pada masa-masanya ya, masa-masanya senang dengan seseorang, senang dengan seorang gadis gitu ya. Ketika kita cinta, ketika kita suka, ya biasa aja sukanya gitu. Ya. Jangan sampai berlebihan sukanya kepada seorang perempuan. Ya. Begitu juga ketika kita suka dengan teman, ya. Selalu bersama dan sebagainya dengan teman. Haunama biasa saja. Ya. Maka ketika kita benci kepada orang tersebut, ya bencinya itu akan masuk ke dalam hati, akhirnya tidak lagi mau bersama. Dan ketika pun kita benci kepada orang lain, haunama biasa saja. Ya. Ketika suatu saat kita membutuhkan dia, ketika suatu saat kita suka dengan dia, maka susah kita untuk bisa menyatukannya kembali. Ketika kita benci kepada seseorang, maka tidak boleh terlalu benci, juga tidak boleh terlalu suka. Jadi ya biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Begitu juga nanti ya suami istri kalau pengantin baru sih nggak masalah ya. Kalau pengantin baru 1 minggu, 1 bulan, 1 semester, 1 tahun, ya itu masih bunga-bunganya cinta gitu.
masih masa-masa indahnya. Makanya dunia milik dia berdua apa yang masih 1 tahun ya. Tapi setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, mulai rasa bosan ya, mulai ada rasa tidak terlalu mencintai lagi. Ya itulah hidup kita. Karena bahasa dalam keluarga itu, ketika seorang yang mencuci piring, suatu ketika piring itu akan lagi ketrek gitu. Ya tidak selamanya akan barang, tidak selamanya akan bisa. Suatu ketika ya piring pun akan besar. Ketika sekarang yang kita pakai pun akan mulai akan kotor dan sebagainya. Maka ketika kita mencintai sesuatu, biasa saja mencintainya. Ketika kita membenci sesuatu pun, biasa saja membencinya. Kenapa? Bisa jadi mungkin temannya di kelas yang pakai benci, ternyata jadi istrinya. Misalkan dia begitu juga masih punya teman atau punya calon suka banget, ternyata dia punya kesalahan yang benci sampai lulus kuliah tidak mau tanya lagi, tidak mau ya dan sebagainya. Biasa saja ya, jangan terlalu berlebihan apa aja ya, biasa aja jangan berlebihan. Kalau suka kalau benci pun biasa bencinya, karena suatu saat sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita suka itu mereka akan menjadi musuh buat kita, akan menjadi teman buat kita. Ya, kecuali untuk kepada Nabi, kepada Allah, kepada para sahabat itu tidak boleh ada benci sedikit pun ya, karena itu merupakan bagian daripada rukun iman. Kalau kita benci pada jadi yang lagi viral juga ya, Ustaz siapa yang keturunan Habib itu katanya Gufron, bukan orang Banten ini ya, Aminuddin bukan? Yang sana bukan yang kayak Bang Mer dia. Tapi itu bukan Habib, bukan Habib. Dia tuh bisa bahasa Suryani. Oh, iya itu. Ini orang Indonesia ini Ustaz Iman itu ya sekarang masih viral juga ya. Kalau situ kalau Habib sebabnya di Bandar Lampung itu saya ada juga kan. Tapi belum terjadi ya. Motor ya ada begitu. Sekarang lagi itu saya benci Habib juga. Kayak itu iya saya pernah juga sekilas ya tapi yang bisa bahasa Suryani bisa berbagai macam bahasa paling punya teko baru ya teko apa gitu ya. Jadi ketika kita termasuk kepada dosen kalau suka dengan dosen ya, suka dalam arti hormat menurut biasa aja, jangan terlalu hormat. Jadi pertengahan ya, pertengahan. Jadi tidak boleh benci berlebihan, tidak boleh juga suka berlebihan. Karena suatu saat ketika kita terlalu benci kepada sesuatu, ya suatu saat dia akan menjadi teman kita. Dan ketika kita suka kepada sesuatu, suatu saat dia akan menjadi musuh buat kita. Maka Rasul katakan hawa nama biasa saja. Jangan terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan enggak? Ya. Ada. Cukup. Enggak ada. Ada. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman ya. Insyaallah hari Selasa akan masih ada Selasa insyaallah kita akan keluar. Kang Basir sudah memesan kambingnya dan mudah-mudahan nanti 9 sore atau malam Selasa kambingnya sudah dibawa ke sini. Jadi teman-teman yang Kang Paki yang sudah libur misalkan ujian di fakultas saya, kalau misalkan ikut kurban di sini tidak apa-apa ya, bisa bareng-bareng. Ya, kita bisa nyampe bareng-bareng ya. Kemarin kita jadi nyampe karena ada orang di sini. Masalah disiapkan oleh Kang Jawa, Kang Bayar gitu. Silakan diambil nih apa namanya kakinya, karena kaki kiri gitu. Dan ada orang gitu jadinya. Kalau sekarang ada rumah kita bisa yang barang-barang di sini atau bisa gabung dengan Kang Bayar katanya. Alhamdulillah kita bisa
bersama-sama di gitu. Kalau teman-teman bingung hari Senin misalkan tidak pulang ya, hari Senin apa namanya nggak ada kegiatan ya kita masih di kampus ya, di kampus apalagi hari Senin masih banyak butuh tenaga, banyak butuh tenaga. Kalau teman-teman ikut ke sana, insya Allah banyak dibutuhkan tenaganya di sana di kampus di apa namanya di Mahajamiah ya. Insya Allah banyak dibutuhkan, maka mudah-mudahan kita bisa bersama-sama kurban di asrama Al-Fairuzi kita apa namanya kita semarakan, kita ramaikan ya, kita bareng-bareng untuk bekerja sama dalam kurban tersebut. Karena kurbannya saya lihat kurbannya buat santri yang ada di sini. Jadi kurbannya bukan hanya buat saya, bukan hanya buat keluarga, juga buat santri di sini. Santri atau teman-teman yang tidak bisa kurban, mudah-mudahan mendapatkan pahala kurban dari kambing yang kita sembelih. Karena Nabi sendiri mencontohkan begitu ya. Nabi ketika dia kurban kambing, dia mengatakan, ya Allah, aku kurban ini untuk aku, untuk keluargaku, dan untuk umatku katanya. Allahumma ja'al hadhihi syah li wa li ahli wa li ummati. Jadi kalau saya kurban ini untuk saya, untuk keluarga, dan untuk santri yang ada di sini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita yang punya kebutuhan, mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahannya. Kita yang punya masalah, mudah-mudahan dimudahkan solusinya. Dan Kang Wildan mudah-mudahan dimudahkan kerjanya. Teman-teman yang yang sedang ujian, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Jadi kurbannya adalah untuk teman-teman santri yang ada di sini. Kita bisa bersama-sama kurban di sini. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini membaca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.